Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Heru Arwindo dan selamat datang di Daring Bahasa Indonesia. Setelah sekian lama kalian bertemu lagi dengan video pembelajaran kali ini. Nah, jadi kali ini kita akan melanjutkan setelah PTS kemarin. Pak Heru minggu lalu sudah memberikan meng-share materinya, tentu saja sudah kalian pelajari. Nah, sekarang saatnya Pak Heru menjelaskan apa yang telah Pak Heru berikan kemarin atau PPT-nya, materinya kemarin. Nah, sebelum kalian melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Jadi nanti apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat untuk kalian, ilmu yang kalian dapat bisa meresap di pikiran kalian. Oke, berdoa menurut keyakinan dan agama kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai, langsung saja kita menuju ke materi. Jadi materi baru kita kali ini itu adalah ceramah. Apa sih itu ceramah? Palingan pas kalian bisa menyimpulkan bahwa ceramah itu adalah orang tua saat memberikan petuah-petuah bijaknya terhadap kalian. Bisa dikatakan ya itu ceramah ya, ceramah beda. Tapi di sini ceramah lebih tepatnya seperti pidato keagamaan. Kalau dalam agama Islam ya pidato keagamaan kiai, kalau dalam agama Kristen ya ada pastor, terus ada sister atau suster gitu ya. Ini tuh bisa memberikan ceramah. Nah, jadi di pengertiannya ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat dan petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, jadi di sini ada nasihat yang berkaitan dengan ajaran agama. Nah, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal atau pengetahuan dan sebagainya. Nah, jadi ceramah ini memiliki dua pengertian. Kalau dalam KBBI, pidato oleh seseorang di hadapan orang banyak atau pendengar mengenai suatu hal banyak ya, bisa agama, bisa tentang pengetahuan. Lalu next, tujuan ceramah yaitu yang pertama ada informatif atau instruktif. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Nah, jadi di sini menginformasikan atau tujuannya adalah informatif, gitu ya, memberikan informasi agar pendengar ini bisa memahami, mengerti informasinya apa. Gitu. Persuasif ini artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah pembicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Jadi di sini bisa kalian pernah mendengar kiai-kiai itu mengajak. Jadi agama itu mengajak kebaikan. Jadi kalau nanti di luar sana kalian mendengarkan ceramah dari agama, entah itu agama kalian sendiri atau agama orang lain, kalau mengajarkan keburukan atau menghina agama itu udah salah, jadi gak usah diikutin ya, itu menurut Pak Heru. Jadi kalian ikuti ya, di agama manapun itu mengajarkan kedamaian, menghargai, toleransi, seperti itu. Nah, itu persuasif mengajak, biasanya mengajak marilah kita bertoleransi dengan sesama gitu ya, menghargai gitu. Lalu ada argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Jadi argumen pembaca itu bisa meyakinkan pendengar. Lalu ada deskriptif, artinya untuk menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan, mendeskripsikan. Jadi lalu ada reaktif, artinya untuk menghibur atau menggembira pendengar agar merasa puas. Jadi di sini salah satu tujuan ceramah itu banyak sekali ya. Ada naratif yang terakhir, artinya untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Jadi narasi, jadi menceritakan sesuatu, banyak cerita dalam sebuah ceramah ya. Tentunya di sini kalian pernah mendengar tokoh-tokoh yang berceramah. Kalau tadi reaktif ya, mungkin hiburan, salah satunya Ustadz Abdul Somad. Terus misal contohnya lagi
Pak Heru namanya lupa. Jadi itu ada ustadz yang lucu itu ya, itu salah satunya kan itu ada hiburannya, unsur hiburannya seperti itu. Terus ada ciri-ciri ceramah. Jadi ciri-ciri ceramah ini ada 6 ciri-ciri. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap. Nah, jadi terdiri atas pendahuluan, isi, lalu ada penutup. Lalu ada isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Lalu isi ceramah harus objektif, jelas dan benar. Jadi objektif ya, menurut orang banyak dapat didengar, dapat diterima gitu ya. Lalu isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Jadi tadi ya tidak mengandung unsur sara, gitu. Menghina, terus mengolok-olok agama orang lain, menghina orang, merendahkan orang lain. Nah, dalam ceramah itu tidak diperbolehkan. Lalu bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami pendengar. Nah, jadi tidak menggunakan bahasa-bahasa istilah lah gitu. Istilahnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ringan gitu. Lalu bahasa yang digunakan penceramah harus santun dan rendah hati. Oh ya, tambahan lagi silakan dalam penjelasan Pak Heru kalian siapkan catatan, mungkin yang kalian belum paham bisa kalian catat, atau sambil kalian catat materi-materi yang menurut kalian penting gitu ya. Nah, oke, berikutnya ada ciri-ciri pembicara yang baik. Jadi kalian mungkin nanti suatu saat nggak tahu ya, jadi bisa jadi seorang penceramah atau menjadi seorang dai. Pak Heru nggak tahu, jadi nanti siapa tahu kalian jadi pemimpin atau menjadi DPRD atau apa, di kalian udah punya bekal ciri-ciri pembicara yang baik itu seperti apa gitu. Jadi menjadi pembicara yang baik harus memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru atau tak terduga pada hal-hal umum. Nah, jadi di sini kalian menjadi pembicara itu harus mempunyai pandangan yang sangat luas gitu ya. Nah, jadi yang pertama mempunyai cakrawala yang luas atau memikirkan dan membicarakan isu-isu dari beragam pengalaman di luar kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kalian punya wawasan yang sangat luas, harus membuka pikiran kalian, mencari informasi. Lalu ada antusias, menunjukkan minat yang besar pada apa yang diperbuat dalam hidupnya. Jadi sangat berantusias. Tidak pernah membicarakan diri sendiri. Lalu sangat ingin tahu. Jadi ingin tahu tadi ya, mencari informasi. Jadi untuk bahan bicara di depan umum itu tahu apa yang sedang disampaikan gitu. Menunjukkan empati, berusaha menempatkan diri pada posisi untuk memahami apa yang Anda katakan itu tadi ya. Mempunyai selera humor dan tidak berkeberatan mengolok-olok diri sendiri gitu. Nah, ini biasanya mungkin ya, selera humor itu ya untuk bercanda, biasanya ada timbal balik atau antara pembicara dan pendengar. Bisa kalian pernah lihat contohnya tokoh agama atau Pak Ustadz yang dia lucu gitu, jadi ada feedbacknya antara pendengar dan pembicara itu. Terus mempunyai gaya bicara sendiri, seperti contohnya Ustadz Abdul Somad, terus dan banyak tokoh-tokoh lain itu yang pembicara. Contohnya Mario Teguh itu kan punya ciri khas, dia seorang pembicara yang mempunyai ciri khas gaya bicaranya sendiri gitu. Oke, next. Jadi lalu ada jenis-jenis ceramah. Nah, dalam jenis-jenis ceramah yang pertama itu ada ceramah umum. Jadi ceramah umum yang adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada khalayak ramai, jadi atau masyarakat luas secara umum ya. Terus materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Di sini di dalam ceramah umum keseluruhan bersifat menyeluruh, maksudnya tidak ada batasan-batasan apapun, baik dari audiens yang tua maupun yang sudah muda. Jadi umum pembicaranya pun bebas, entah bisa Mario Teguh itu atau siapa, bergantung acaranya itu acara apa itu. Lalu ada ceramah khusus. Jadi dalam ceramah khusus, ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada mat'ud atau khalayak tertentu. Jadi khusus ini ya, bersifat khusus baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat, misalkan materi yang menyesuaikan dengan keadaan, contoh peringatan Isra Mi'raj,
Nabi Muhammad, terus ada misalnya kalau dalam dunia dalam agama Kristen mungkin ada Natal, terus nanti ada Paskah. Nah, itu ceramahnya khusus seperti itu. Lalu ada unsur-unsur ceramah. Ya, itu yang pertama ada penceramah itu sendiri ya. Jadi eh, orang yang melakukan kegiatan ceramah ya, penceramah namanya. Itu ini di sini wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Jadi tadi wawasannya harus luas, ilmunya mumpuni gitu ya. Misal berbicara tentang agama ya, ilmu tentang agamanya mumpuni gitu, harus tahu apa yang dibicarakan dan ada dasarnya. Lalu yang kedua ada pendengar. Nah, di sini unsur ceramah yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan orang yang menerima nasihat dan petunjuk dari penceramah. Jadi orang yang mendengarkan, audiensnya, pendengar. Nah, di sini sama. Kalau untuk saat ini mungkin masa pandemi, jadi pendengarnya ini via online gitu ya. Bisa ceramah daring, ya, seperti itu. Nah, lalu ada materi. Yang ketiga ini ada materi yang diberikan dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran suatu agama ataupun ilmu sosial, budaya, politik dan sebagainya itu bisa. Namun ceramah yang baik ada ceramah yang mampu sanggup membuat pendengar terdorong dan tergugah untuk melakukan nasihat yang telah diberikan oleh penceramah. Jadi dari apa yang diucapkan oleh penceramah itu bisa masuk ke dalam diri pendengar dan bisa terlaksana. Selain itu materi ceramah harus disusun secara sistematis agar materi disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Nah, ini yang keempat ada metode ceramah. Jadi metode ceramah adalah cara yang diperlukan oleh seseorang penceramah untuk menjelaskan materi. Jadi ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode impromptu ini ya, metode impromptu atau metode ceramah tanpa adanya persiapan. Jadi misal seperti Pak Heru, ada kegiatan di sekolah, tiba-tiba di situ Pak Heru disuruh ngisi, padahal Pak Heru belum mempersiapkan teks ceramahnya, apa ini yang mau tak sampaikan gitu ya. Tinggal lihat keadaannya, misal ke posisi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, apa yang ingin Pak Heru sampaikan ya. Di situ Pak Heru mencoba impromptu atau ceramah tanpa persiapan. Jadi Pak Heru istilahnya apa ya, improvisasi kayak gitu, apa yang ada itu langsung disampaikan gitu. Lalu yang kedua ada metode menghafal. Jadi di sini metode ceramah yang sudah melakukan persiapan lalu menghafalkannya. Jadi sudah ada transkripnya atau teksnya lalu kalian bacakan gitu. Kalian hafalkan lalu kalian sampaikan. Terus yang berikutnya ada membaca naskah. Jadi di sini metode ceramah dengan membaca naskah lengkap. Jadi ada naskahnya, ada teksnya. Gitu. Lalu ada ekstemporan atau metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Jadi di sini ekstemporan itu dia hanya membawa lembar kecil, di situ ada poin-poinnya. Nah, itu yang disampaikan sebagai garis besarnya saja, sebagai pengingat. Lalu ada media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kepada pendengar. Jadi bisa media ceramah itu banyak sekali ya. Seperti ini contohnya Pak Heru sedang menjelaskan materi kalian berupa video, terus video conference atau webinar untuk saat ini masa COVID. Ya, ceramah mungkin hanya bisa dilakukan melalui webinar atau tidak saling tatap muka gitu. Kalau dalam mungkin nanti sudah bisa tatap muka atau ceramah yang tatap muka ya, medianya ya ada panggung, ada sound system, ada mic ya. Sound system fungsinya ya untuk agar suaranya lebih keras, agar pendengar ini lebih jelas mendengarkan si penceramah seperti itu. Nah, berikutnya untuk struktur teks ceramah ada 3, yaitu pendahuluan. Di sini pembuka, baik yang bersih salam pembuka, ucapan syukur, ucapan penghormatan, lalu ada bagian yang berisi paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Jadi di sini ya salam pembuka ya, ucapan syukur pada hadirat Tuhan yang Maha Esa gitu.
ucapan penghormatan yang terhormat ya, instansi apa nama kepala instansi misal di situ. Nah, lalu ada isi ceramah. Jadi ada inti, bagian ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Jadi isinya apa? Ceramah tentang misal ya keagamaan, tentang Isra Mi'raj ya, isinya tentang ini. Bagaimana gagasan si penceramah ini tentang ide besar yang ingin disampaikan penceramah kepada pendengar. Ceramah yang baik dan bagus berisi satu gagasan besar yang kemudian dapat dikembangkan dalam subtopik. Jadi gagasannya apa, dikembangkan, dijabarkan. Lalu ada penutup. Jadi penutup di sini ada simpulan, ucapan permintaan maaf, dan salam penutup. Oke, dalam kaidah ceramah atau kaidah teks ceramah ada ciri kebahasaannya. Jadi menggunakan kalimat simpleks, tunggal, dan kompleks majemuk. Jadi kalimat simpleks kita tahu ya, yang mempunyai satu verbal. Kalau kompleks ini dia memiliki dua verbal atau dua struktur. Kalau simpleks hanya satu struktur dan satu verbal biasanya. Lalu menggunakan kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, terus apa ya, mengenaskan ya, itu bisa. Terus kalimat bersifat deklaratif dan imperatif persuasif ya, ajakan itu tadi. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat satu dengan yang lain ya. Jadi di sini ada bisa kata-kata yang menggunakan kata-kata sebab akibat. Contohnya sebabnya apa, mengakibatkan apa gitu ya. Misal kalau kalian melakukan dosa besar gitu karena minuman beralkohol atau melakukan zina atau apa misalnya, nah, akibatnya apa gitu, dosa nanti masuk neraka, misal seperti itu. Lalu menggunakan kata-kata teknis atau peristilah ya, istilah yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ini banyak sekali istilah-istilah ya dalam ceramah. Misal contohnya kalau dalam agama Islam ya apa ya, banyak lah ya contohnya. Bisa kalian cari ya kata-kata teknis ini. Nah, berikutnya, jadi kalian bisa menyusun langkah-langkah ceramah. Kalian harus menentukan isi ceramahnya terlebih dahulu. Kalian tentukan apa sih yang ingin kalian sampaikan gitu. Terus lalu mencari informasi atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, di sini mungkin mengumpulkan informasi ya, materi yang ingin kalian sampaikan apa gitu. Lalu menyusun draft ceramah atau kerangkanya. Lalu menulis teks, lalu menyunting teksnya. Jadi menulis teks itu kalian tulis jadi draft itu tadi, kerangka tadi kalian kembangkan menjadi tulisan. Jadi kerangkanya itu pendahuluan, isi, sama penutup. Jadi mungkin garis besarnya. Lalu kalian jabarkan menulis teksnya, lalu kalian sunting. Mungkin kalian menyunting itu ada yang kesalahannya lah, mungkin dalam istilahnya ini enggak tepat, kata yang kurang tepat ini kalian hilangkan seperti itu. Nah, jadi untuk langkah-langkah menyusun teks ceramah ini banyak berfungsi untuk teks-teks yang untuk metode-metode ceramah yang istilahnya bukan impromptu ya. Selain impromptu, kalau impromptu itu memang kalian belum ada persiapan apapun dan kalian langsung melakukan kegiatan ceramah. Jadi ini kalau impromptu itu lebih istilahnya ke pengalaman, terus pengetahuan yang sangat luas, dan istilahnya memang sudah menguasai cara-cara atau udah sering ceramah gitu. Jadi untuk metode impromptu itu istilahnya untuk orang-orang penceramah yang memang sudah jam terbangnya tinggi gitu. Jadi nggak perlu istilahnya teks lagi, tapi dia sudah tahu apa yang sedang dibahas, apa yang ingin dibahas gitu. Itu sudah tahu. Jadi tinggal maju ceramah ke depan dan itu sudah ada orang-orang seperti itu sudah mempersiapkannya, itu mempersiapkannya sudah hafal itu apa yang ingin disampaikan gitu. Nah, mungkin sampai sini terlebih dahulu untuk materi ceramah. Jadi kalian nanti yang belum paham atau belum mengerti bisa tanya ke Pak Heru atau bagaimana. Nah, jadi nanti ke depan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melakukan webinar atau kita Pak Heru silakan kalian pelajari ini materi ceramah ini, nanti akan Pak Heru coba tanya satu-satu di webinar tersebut ya. Jadi nanti kalian
silahkan belajar untuk minggu depan untuk webinar. Jadi kalian siap-siap. Jadi Pak Heru tunjuk satu-satu ya. Webinarnya kita menggunakan Microsoft Teams sekarang. Jadi untuk kali ini kita akan menggunakan Microsoft Teams. Jadi kalian sudah punya semua, dan Pak Heru minta tolong yang belum masuk ke kelas silakan temannya diingatkan atau suruh mengonfirmasi ke Pak Heru. Jadi nanti Pak Heru masukkan atau nanti Pak Heru kasih kodenya, silakan masuk sendiri. Terus satu lagi untuk absensi, coba jangan absensi di kolom komentar, tapi absensi itu langsung lihat tugas, diklik lihat tugas. Di situ nanti ada Microsoft formnya itu kalian isi hadir atau izin. Nah, untuk izin silakan nanti kalian langsung klik izin saja, gak usah izin ke Japri Pak Heru, karena di situ memang udah ada opsi izin ya, silakan diisi opsi izinnya seperti itu. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita, dan satu lagi Pak Heru ingatkan tetap jaga kesehatan, tidak jaga jarak, pakai masker, patuhi protokol kesehatan karena Indonesia sekarang pandeminya lagi naik-naiknya sangat tinggi sekali. Jadi Pak Heru harap kalian bisa menjaga keluarga kalian, saudara kalian, tetangga kalian. Tak perlu menggunakan kekerasan atau sampai bentak-bentak. Untuk menggunakan masker cukup diingatkan, ayo Pak pakai masker, ayo Bu pakai masker, ayo Dek pakai masker kalau mau keluar, seperti itu ya. Jadi biar istilahnya kita mematuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 di Indonesia segera berakhir. Oke, Pak Heru akhiri, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.